Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rita Rosana. Saya adalah pembimbing tantangan literasi dari SDN Ciluluk 3. Nah, pada tantangan literasi kali ini adalah kita akan membuat pidato. Dan tentu saja pidato yang saya buat ini berdasarkan dari buku yang saya baca yang berjudul Khalid bin Walid Si Pedang Allah, pengarangnya M. Ansori, dan penerbitnya Wacana Prima. Buku ini berjumlah 104 halaman. Marilah kita mulai. Judul pidato ini adalah Keteladanan Khalid bin Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan kehendaknya, dengan nikmat, dengan inayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, kepada para sahabatnya, hingga kepada kita semua selaku umat beliau. Para hadirin yang dirahmati Allah, saat ini saya berdiri di sini untuk melaksanakan tantangan literasi Leksambedas yang ke-7, yaitu membuat pidato. Sungguh hal yang sangat mengesankan dan sangat menyenangkan. Setelah membaca, saya harus menyusun pidato ini. Dan sangat menarik sekali buku yang saya baca, yaitu mengenai pidato ini akan mengutip sebuah kisah teladan dan legendaris dari salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Khalid bin Walid. Keteladanan pertama yang patut kita teladani atau kita tiru adalah prinsipnya yang sangat kuat. Beliau berkata bahwa jika kita berkeyakinan kepada pihak yang benar, maka perjuangkanlah kebenaran itu dan jangan putus asa. Dari sini kita dapat belajar bahwa jangan pernah ragu untuk membela kebenaran. Dan kalaupun kita gugur dalam membela kebenaran itu, kita gugur dalam kemuliaan. Kegagahan Khalid bin Walid ini dikenal ketika beliau menggagalkan dan menangkap para perampok yang dengan keji merampok, bahkan tak segan untuk membunuh orang-orang yang dirampoknya. Dan orang yang dirampoknya itu adalah tetangganya sendiri. Jadi dengan kata lain, perampok itu adalah warga masyarakat itu sendiri. Dan dari situlah kegagahan dan kepintaran dari Khalid bin Walid mulai diketahui oleh orang-orang banyak. Nah, selanjutnya Khalid bin Walid juga sebagai pembela kehormatan kabilahnya atau keluarganya. Khalid terlahir dari keluarga kaum Quraisy. Ayahnya bernama Walid bin Mughirah, yaitu adalah salah satu pemimpin yang berkuasa di masa itu. Keluarga mereka juga terkenal sebagai keluarga yang kaya. Ya, dengan memiliki banyak tanah, emas, hingga memiliki budak belian. Namun, keluarga Khalid bin Walid ini sangat memusuhi Islam. Ya, sangat memusuhi orang Muslim. Bahkan, Khalid pun dari kecil dididik untuk memerangi orang Islam. Nah, setelah beranjak dewasa, Khalid bin Walid ini menjadi panglima perang kaum kafir Quraisy yang sangat disegani. Salah satunya yaitu dalam perang Uhud, yang berhasil meluluh lantakan kaum muslimin. Kemudian pada saat perang Khandaq,
Khalid ini mendapat tugas untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW hampir saja terbunuh pada saat itu. Setelah itu, Khalid mendapat surat dari saudaranya yang baru masuk Islam. Dalam surat tersebut, Nabi Muhammad SAW memuji kecerdikan dan kekuatan Khalid bin Walid. Saat membacanya, Khalid bin Walid tertegun. Beliau merasa heran karena mengapa seseorang yang pernah akan dibunuhnya malah memujinya. Khalid pun memantapkan hati dan keimanannya. Dia pergi menghampiri Rasulullah SAW di Madinah dan menyatakan diri untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Mohonkanlah ampun untukku atas segala yang telah aku lakukan untuk menghalangi orang di jalan Allah, kata Khalid pada Rasulullah. Rasulullah pun menjawab dengan bijak. Sesungguhnya keislaman itu telah menghapus segala yang terjadi sebelumnya. Dan Khalid pun merasa sangat bahagia. Setelah masuk Islam, Khalid bergabung dengan pasukan perang Mut'ah melawan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 prajurit. Khalid berhasil mengatur strategi untuk keluar dalam perang tersebut dengan selamat. Sejak itulah Khalid mendapat julukan Syaifullah yang berarti pedang Allah yang terhunus. Sejak itu Khalid tidak pernah jauh dari Rasulullah hingga Nabi Muhammad SAW wafat. Khalid tetap teguh membela Islam dan berjuang dalam perang Riddah, perang Yarmuk, dan berhasil mengislamkan banyak orang. Khalid bin Walid meninggal setelah sempat diberhentikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan ketika Khalid bin Walid meninggal, Umar bin Khattab pun menangis karena dia belum sempat untuk mengembalikan atau mengangkat kembali Khalid menjadi panglima perang. Julukan Khalid bin Walid tak hanya pedang Allah yang terhunus, para sahabat dan juga para musuhnya menggambarkan bahwa sosok Khalid bin Walid sebagai laki-laki yang tidak pernah tidur. Itu artinya dia selalu berjuang. Para hadirin yang dimuliakan Allah, itulah sekelumit sejarah mengenal sahabat Khalid bin Walid. Banyak hal yang dapat kita teladani dari beliau, yaitu keteguhannya dalam membela kebenaran dan mempertahankan kehormatan agama Islam. Selalu siap dan siaga menghadapi segala rintangan serta segala kesulitan yang dihadapi tanpa mengenal lelah dan putus asa. Selalu setia mendampingi Rasulullah SAW hingga akhir hayatnya. Demikianlah uraian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak berkenan. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang itu adalah berasal dari kehilapan saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan rekan-rekan semua dalam mengetahui atau mengetahui sejarah Islam dan cerita atau kisah-kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga dapat menerapkan sikap-sikap mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian presentasi dari saya. Salam literasi. Ayo membaca, ayo menulis, ayo berdiskusi, ayo presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.